Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek ENIAD Ditbengkang Cibangsa Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran Islam, mengagungkannya sekaligus mempertahankannya. Yang mudah-mudahan di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, memperoleh syafaat dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dan dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan semoga di dalam surga nanti kita oleh Allah dipertemukan dengan beliau dan bisa berkumpul dengan beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Malam ini kita sudah berada memasuki malam berapa ya, di bulan Ramadan? 17. 17 benar ya? Iya. Ya, memasuki malam tanggal 17 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-13 di bulan Juli tahun 2025. Taklim rutin kita malam ini adalah merupakan taklim rutin pertemuan yang ke-620. Baik para jemaah, kita awali taklim rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan membaca Ummul Quran, dengan membaca salawat, dan dengan membaca zikir jalalah yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, saudara-saudara kita, dan guru-guru kita. Betul tariyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasid
nas'alukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembatalan sholat yang belum tuntas. Yang sudah disampaikan baru sampai poin nomor 8. Seluruhnya ada 14. Jadi sisanya tinggal 6 poin. Namun sebelumnya Al-Fakir sekedar mengingatkan kepada diri pribadi juga kepada saudara sekalian bahwa ketika kita oleh Allah diposisikan atau difungsikan atau disibukkan dengan istiqomah mencari ilmu agama, dengan istiqomah belajar memperdalam ilmu agama, baik ilmu tauhidnya, fikihnya, tasawufnya dan lain sebagainya. Dengan istiqomah hadir duduk di majelis ilmu atau di pengajian rutin. Nah, ketika umpama kita oleh Allah diposisikan seperti itu, difungsikan seperti itu, maka ketahuilah bahwa hakikatnya Allah menghendaki, Allah menginginkan agar supaya kita menjadi ahli surga. Maka dengan demikian, siapapun yang oleh Allah diposisikannya seperti itu, difungsikannya seperti itu, disibukkan dengan belajar ilmu agama, harus merasa bersyukur. Itu suatu pertanda bahwa Allah menginginkan kita menjadi ahli surga. Maka kita harus berjuang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk istiqomah dalam mencari ilmu agama. Walaupun pasti banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan, banyak kendala. Contoh seperti Pak Jepri, udah sekarang ada kendala sebenarnya, nggak bisa lewat jembatan, mobil nggak bisa lewat, motor nggak bisa lewat. Tapi Pak Jepri ini berusaha untuk ngaji, luar biasa. Kayaknya Pak Jepri naik kuda terbang, buruk. Karena jembatannya pinggirannya longsor tanahnya. Jadi kalau umpama dilalui kendaraan, terutama kendaraan roda 4, apalagi dilalui kendaraan roda 10, dikhawatirkan nanti ambruk. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya hal seperti itu, maka pihak yang terkait melarang kendaraan lewat. Tapi kalau jalan kaki boleh katanya ya? Boleh. Ya bolehlah, kaki-kaki kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang Al-Fakir sampaikan tadi, bahwa siapapun yang oleh Allah disibukkan, diposisikan, difungsikan untuk selalu belajar ilmu agama, untuk selalu mencari ilmu agama, untuk selalu hadir di pengajian, walaupun banyak kendala, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi ahli surga. Ini berdasarkan keterangan sebuah hadis. Hadisnya terdapat di dalam kitab Tanbihul
Kitab Tamimul Ghafilin ini buah karya seorang ulama besar, Al-Faqih, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Fadil, Al-Amil, Al-Kamil, Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah, pada halaman yang ke-105 baris yang ke-9 dari bawah terdapat sebuah hadis di mana dalam hadis tersebut baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata beliau, al-muta'allimuna minar rijali wal nisa'i hum khudamullahi fama jazaohum illa jannah. Nah itu hadisnya. Kira-kira bisa diulangi nggak sama para jamaah? Enggak. Silakan 1, 2, 3. Enggak. Nggak ketangkep nggak? Saya ulangi nih. Dengerin janah doang. Coba saya ulangi kira-kira ketangkep nggak nih? Al-muta'allimuna. Ketangkep kan? Al-muta'allimuna. Ketangkep kan? Alim. Minar rijali wan nisa'i hum hudallahi ta'ala fama jazaohum illa jannah. Coba bareng-bareng. Al lumayan gitu, lumayan daripada kantuk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Baik, hadis yang tadi saya artikan ya. Al-muta'allimuna itu artinya orang-orang yang belajar agama, muta'allim. Orang yang belajar agama sama dengan para pencari ilmu. Orang-orang yang belajar agama, para pencari ilmu agama, minarijal, baik dari kalangan laki-laki, wanisa, dan maupun dari kalangan perempuan. Hum, mereka adalah hudamullah, mereka adalah para pelayannya Allah. Jadi para pencari ilmu agama, orang-orang yang istiqomah belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama, hum hudamullahi ta'ala, mereka adalah para pelayannya Allah. Pama jazauhum, maka tiadalah balasan bagi mereka dari Allah illal jannah, kecuali surga. Berarti kalau umpama kita oleh Allah disibukkan dengan mencari ilmu agama, disibukkan dengan hadir di berbagai macam ilmu, di berbagai macam pengajian, kemanapun selalu hadir, selagi ada kesempatan dan badan sehat, ada waktu, selalu hadir. Nah, ketika umpama kita diposisikan oleh Allah seperti itu, difungsikan oleh Allah seperti itu, disibukkan oleh Allah seperti itu dengan sibuk mencari agama, itu hakikatnya Allah menghendaki kita untuk menjadi ahli surga. Nah, pertanyaan saya nih, tolong dijawab dengan jujur ya. Boleh nggak saya bertanya? Gratis kan? Boleh ya? Masa orang bertanya nggak boleh? Boleh ya? Tolong dijawab dengan jujur. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Kira-kira Bapak mau nggak oleh Allah dikehendaki menjadi ahli surga? Banget. Nah, kayaknya ragu-ragu jawabannya. Banget. Oh, pakai banget ya. Nah, yang tidak menjawab itu suatu tanda, yang tidak menjawab itu menunjukkan bahwa dia nggak mau, berarti kan? Iya, yang tidak menjawab itu menunjukkan bahwa dia tidak mau oleh Allah dijadikan ahli surga. Yang tidak menjawab sama dengan yang menjawab. Ngikutin ya.
Oh, idem. Idem. Nah, diem tandanya itu. Lah kita mau ke pasar aja harus jalan kaki. Korban waktu, korban tenaga, korban energi. Ini untuk menjawab aja nggak mau keluar suara. Katanya pengen masuk surga. Lah kita pengen masuk surga harus sholat, kan korban waktu, korban tenaga, korban fisik, gerakan-gerakan dari rumah ke sini. Nah sekali lagi nih, saya kasih kesempatan bagi yang tadi belum menjawab. Oh, belum menjawab mungkin karena itu kali ya. Baik, sekali lagi nih. Kira-kira bapak-bapak kalau oleh Allah dikehendaki menjadi ahli surga, pertanyaannya mau atau tidak? Banget. Oh, banget. Sebab di akhirat hanya ada dua tempat, surga dan kalau kita masuk surga berarti tidak masuk neraka. Kalau kita tidak masuk surga berarti di neraka adanya. Tinggal pilih aja. Emang enak di neraka? Lah api dunia aja panas, apalagi api neraka. Naudzubillah nih. Makanya setiap selesai sholat kita selalu berdoa dalam wiridan sebanyak 7 kali. Allahumma ajirna minannar. 7 kali karena neraka ada 7. Apa itu artinya? Allahumma ya Allah ajirna, selamatkan kami, jauhkan kami, bebaskan kami minannar dari api neraka. Itu artinya. Makanya ketika kita baca Allahumma ajirna minannar, angkat itu isinya doa. Cukup imam yang membaca Allahumma ajirna minannar, para makmum cukup amin aja udah, amin dah. Kalau ada yang berdoa kita mengamin, mengaminkan apa mengamini? Baik para jamaah, itu keuntungan, itu fadilah, keutamaan bagi para pencari ilmu. Balasannya adalah surga. Nah lalu bagaimana fadilahnya, keutamaannya bagi orang yang mengajarkan ilmu agama? Nah kalau yang belajar ilmu agama aja seperti itu, nah untuk orang-orang yang oleh Allah selalu diposisikan, selalu difungsikan, selalu disibukkan dengan mengajarkan ilmu agama kepada orang lain kemana-mana, siang, malam, terus menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Al-Hadis kepada umat manusia. Orang-orang yang seperti ini, kata Nabi dalam hadisnya, al-alimu wakilullahi ta'ala yuktihi bikulli hadisin nuran yaumal qiyamah wa kataballahu lahu bikulli hadisin ibadata alfi sanatin. Kita artikan, al-alimu artinya orang yang alim. Orang yang alim itu maksudnya orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu maksudnya adalah orang yang oleh Allah diberi paham tentang seluk-beluk berbagai macam disiplin ilmu agama. Oleh Allah diberi paham kepadanya, dititipkan ilmu Allah kepadanya untuk diajarkan kepada orang lain. Itu namanya orang alim. Tapi kalau orang alimnya banyak, maka bentuknya dirubah ke dalam bentuk jamak taksir menjadi ulama. Jadi alimun itu mufrad, menunjukkan satu orang. Kalau alimani bijadatil alif wa nunin fi akhirih fi halatir rafi wa yakin wa nunin fi halatain nasbi wal jari. Kalau ditambah alif dan nun di ujung kalimat ketika tingkah rofa maka menjadi alimani. Tapi ketika tingkah nasab dan jr tambahannya bukan alif dan nun, tapi tambahannya iya dan nun menjadi alimaini. Artinya dua orang yang alim, dua orang yang berilmu. Nah kalau bentuk jamaknya yaitu jamak taksir mata goyaro an bina'in mufradi, kalimat yang sudah berubah dari bentuk mufradnya alimun, alimani, ulama. Artinya orang-orang yang berilmu. Jadi kita harus paham juga ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab, grammarnya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
Misal kita nih, berjuang mati-matian ingin jadi ulama, nggak bisa kalau nggak ada kehendak Allah, nggak bisa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yuktihi, Allah akan memberinya kepada orang yang alim bikuli hadisin untuk setiap satu ucapan, nurun, akan cahaya yaumal kiamah, pada hari kiamat nanti. Jadi orang alim, para ulama, para kiai, para asatid, ketika mereka mengajarkan ilmu agama di majlis-majlis ilmu, itu setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, satu kata, itu Allah akan memberi satu cahaya di hari kiamat untuk setiap satu ucapan. Kemudian dikatakan wa kataballahu lahu, dan Allah akan menetapkan pahala bagi orang alim yang mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, betul dihadisin, untuk setiap satu ucapannya ibadah alfi sanatin, pahala ibadah 1000 tahun. Luar biasa. Makanya harus mau jadi orang alim. Tapi kembali tadi, kalau tidak ada kehendak Allah nggak bisa. Berapa banyak orang pesantren puluhan tahun tapi tetap malah jadi terangkut. Banyak kan? Banyak. Padahal pesantrennya lama, tapi malah jadi supir angkot, malah jadi pengusaha. Banyak seperti itu. Teman saya juga banyak begitu. Teman seangkatan saya pesantren. Berarti nggak ada kehendak Allah. Nggak bisa. Kita menjadi orang alim bukan kehendak kita, kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Kalau tidak ada izin dari Allah, nggak bisa. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, setiap satu ucapan, setiap satu kata, setiap satu kalimat yang dikeluarkan oleh orang alim dari mulutnya ketika mengajarkan ilmu agama dimanapun kepada orang lain, itu dicatat, ditetapkan oleh Allah pahala baginya, pahala ibadah 1000 tahun untuk satu kata itu. Luar biasa enggak? Kira-kira mau nggak jadi orang lain? Oh, mau banget. Berdoa kepada Allah, minimal jadi orang alim untuk diri sendiri dan untuk keluar, untuk istri, untuk anak, sama aja kita ngajar mereka sama orang alim. Berdoa, Allahumma ja'alni aliman sholihan. Ya Allah, jadikan aku orang alim yang soleh. Sebab orang alim ada dua, ada aliman sholihan, ada aliman tolihan. Ada orang alim yang soleh, yang mengamalkan ilmunya, takut kepada Allah. Nah, itu orang alim yang harus kita ikuti. Ada lagi aliman tolihan, orang alim yang tolol, yang merubah hukum-hukum Allah, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan untuk mencapai tujuannya. Nah, itu jangan ikutin ulama seperti itu, bisa menyesatkan kita. Nauzubillah min, itu namanya ulama dunia, ulama penjilat. Nah, yang harus kita ikutin aliman sholihan, orang alim yang soleh, taqiyan yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Baik para jamaah, kita lanjutkan sekarang nomor 9 ya. Kemarin masih ingat yang membatalkan sholat nomor 8, masih ingat gak? Sampai sama saya dicontohkan di depan tuh. Ingat gak? Banyak gerak. Yang ya di depan tuh. Ya, bergerak. Loncat kan, main dipraktekkan sampai saya loncat kan. Lupa lagi ya. Wal wasbatil fahisah, itu yang ke-8. Perkara yang dapat membatalkan sholat, wal wasbatil fahisah, yaitu loncat yang dicela, loncat yang keras. Walaupun satu kali loncatan itu bisa membatalkan sholat. Baik, sekarang kita lanjutkan yang ke-9. Yang ke-9 adalah wador batil mukritoti. Wador batil mukritoti, memukul yang keras. Misalnya, ini biasa dilakukan oleh anak-anak, ya, anak-anak kecil atau anak-anak remaja yang memang nggak paham agama ya. Kadang-kadang kan anak-anak kalau sholat itu suka bercanda, sholat sambil bercanda. Bisa begini, ini temannya di sebelah kiri nih, namanya di sini. Nah, kepalanya.
kan? Atau mukul pantatnya, plak. Nah ini bisa membatalkan sholat walaupun satu kali. Kalau gerakan itu keras, plak, sama dengan loncat tadi. Nah. Kemudian yang ke-10 adalah waziyadati ruknin fi'liyin amdan. Yang ke-10 adalah menambah rukun fi'li dengan sengaja. Kan di dalam sholat itu ada rukun sholat. Jumlahnya menurut keterangan dalam kitab Safinatun Najah ada 17. Kemudian menurut kitab Fathul Mu'in diringkas menjadi 14. Nah, rukun sholat yang 17 itu terbagi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun qalbi, rukun sebangsa hati. Contohnya nih, niat itu disebutnya rukun qalbi. Karena niat hanya di hati. Ada rukun qauli, rukun sebangsa ucapan. Contohnya baca Fatihah itu diucapkan. Ada rukun fi'li, rukun sebangsa pekerjaan. Contohnya ruku, i'tidal, sujud itu namanya rukun fi'li. Nah, kalau umpama seseorang menambahkan rukun fi'li itu bisa membatalkan sholatnya. Contoh, setiap satu rakaat di dalam sholat, baik sholat fardu 5 waktu maupun sholat sunnah, kita diwajibkan ruku berapa kali? Masa 2 ruku? Ruku. Kalau pernah sholat 2 kali rukunya. 4. Ketiga. Empat. Oh, itu maksudnya. Bisa aja baca. Jangan deh. Rakaat pertama sekali itu aja. Iya. Rakaat kedua sekali. Rakaat jadi 2 gitu. Bisa aja. Geles deh. Mantap bro. Setiap orang yang sholat, baik di dalam sholat wajib maupun sholat sunnah, itu diwajibkan ruku hanya sekali, kecuali sujud. Itu setiap rakaat sujudnya 2 kali. Maka berarti kita sehari semalam sujud berapa kali yang wajib? 34. 2 kali 17 rakaat, 34. Nah, kecuali ada tuh sholat yang rukunya 2 kali. Sholat apa coba ya? Bukan witir. Sholat gerhana bulan, gerhana matahari itu rukunya 2 kali tuh. Itu sholat yang jarang kita lakukan. Ya, kita melakukan sholat itu kalau ada gerhana. Itu tuh kadang-kadang gerhana ada, tetap kita sholat aja kita. Itu sholat yang lama kita lakukan tuh. Nah, baik. Nah, kalau kita umpama sholat subuh atau zuhur atau asar atau maghrib atau isya, kita secara sengaja melakukan rukunya dalam satu rakaat 2 kali, itu sholatnya batal. Jadi wajibati ruknin fi'liyin amdan sengaja. Lalu bagaimana kalau umpama menambahkan rukun fi'linya tidak disengaja? Apakah itu juga membatalkan sholat? Maka tentu jawabannya tidak. Kalau tidak disengaja alias lupa. Kalau disengaja batal sholatnya. Nggak boleh. Sujud 2 kali kita sujudnya 3 kali. Nggak boleh. Baik. Udah isya belum nih? Belum. Oh iya, satu lagi ya, apa ya? Satu lagi. Kemudian waktu qadumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini wa takhalufi bihima bi ghairi udrin. Yang ke-11 perkara yang membatalkan sholat adalah mendahului imam sebanyak 2 rukun fi'li dengan sengaja, atau sebaliknya melambatkan diri dari imam sampai tertinggal 2 rukun fi'li, itu pun bisa membatalkan sholat. Contoh yang mendahului imam nih, imam belum ruku, dia sudah satu mendahului imam rukun fi'li satu ya. Imam belum i'tidal, belum sami Allah, dia sudah sami Allah, sudah berapa tuh? 2. Sudah 2. Itu ruku dan sami Allahu liman hamidah i'tidal, itu dua-duanya rukun fi'li, rukun sebangsa perbuatan. Nah, ini kalau makmum mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, saat itu pula langsung sholatnya batal. Bukan berjamaahnya yang batal, sholatnya batal. Kalau diteruskan percuma nggak dihitung sholat oleh Allah.
apabila imam sudah takbir, barulah kalian takbir. Imam sudah ruku, barulah kalian ruku. Imam sudah sujud, barulah kalian sujud. Enggak boleh mendahului imam. Kalau secara sengaja seorang makmum mendahului imamnya di dalam salat berjamaah sebanyak 2 rukun pilih, maka si makmum tersebut oleh hukum dinilai sholatnya sudah batal. Diteruskan juga percuma, tidak diterus sholat. Nah ini kita wajib ngaji itu paham. Atau sebaliknya, bukan mendahului tapi memperlambat diri. Imam sudah ruku, dia belum. Sampai imam sudah tidak, dia belum juga. Artinya ketika berapa rukun tuh? 2, itu pun bisa membatalkan sholat. Nah, baik para jemaah, oleh karena sudah masuk waktu isya ya, nanti kita lanjutkan. Jadi baru sampai nomor 11, sisanya tinggal 3 lagi ya. 14 sudah berapa minggu? 2 minggu. Sudah tamat-tamat ya. 2 minggu kan? Lebih. Baik. Demikian tadi kita malam ini kurang lebihnya pakai mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas dalam tahun yang mulia ini dari awal hingga akhir semuanya pada Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendatangkan kebaikan, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah sehingga ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari kita tutup tahun kita malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Yeah.